طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Berpegang kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk bisa memahami agama, paham fikih, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami tentang maksud yang Engkau inginkan dari ayat-ayat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, pada Ahad yang lalu kita masuk pada maqasid toharoh. Di antara maqasid toharoh adalah tayammum. Kita sudah menjelaskan tentang definisi tayammum. Ya. Apa itu tayammum secara bahasa maupun secara syariat, dan hukumnya dan dalilnya serta syaratnya. Mungkin sedikit kita mengulang tentang syarat tayammum, ya. Syarat yang pertama, Aiman, Bayu yang buka buku ada di halaman 31. Syurutut tayammum, syarat-syarat tayammum. Al-awwalu, yang pertama, al-ajzu an isti'malil ma', tidak mampu menggunakan air. Ya. Tidak mampu menggunakan air ini bisa saja karena nggak ada air, atau ada air tapi dia nggak boleh pakai air. Entah karena sakit atau karena uzur-uzur yang lain. Yang kedua, an yakuna ba'da dukhulil waqti ala sabilil yakin, setelah masuk waktu. Ya, setelah masuk waktu. Yang ketiga, thalabul ma'i ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu tersebut berusaha mencari air. Masuk waktu, kemudian kita cari air. Ternyata nggak ada air, atau ternyata ada air tapi kita tidak boleh menggunakan air. Yang keempat, an yakunal ma'u ba'idan 'anil makanil ladzi yuqimu fihi, ada air tapi jauh dari tempat dia tinggal. Bihaitsu la yasilu ilaihi illa bimasyaqqatin syadidatin, yang mana dia tidak bisa sampai kepada air tersebut kecuali dengan masyaqqah syadidah. Masyaqqah syadidah itu jerih payah yang sangat memberatkan dan merepotkan dia. Au doya'i waqti sholati, atau hilangnya waktu sholat. Nggak ada air, nggak bisa pakai air, ada air tapi tempatnya jauh. Ketika kita mencari ke tempat adanya air tersebut merepotkan sekali bagi kita, atau kita ketemu air tersebut waktu sholatnya sudah habis. Ketika kita udah memprediksi itu semua tadi, maka tayamum saja. Dan yang terakhir syaratnya at-turabut tahur, harus menggunakan debu tanah yang suci. Ya, fatayammamu sha'idan thayyiba. Ini 5 syaratnya. Bisa kebayang ya ini? Ya, gitu. Atau bahkan ada air tapi harus membeli dengan harga yang lebih mahal dari harga satu porsi makan kita contohnya. Itu kan. Nah, kita sekarang di Tugu Permai krisis air nih. Tapi alhamdulillah masih ada air tadi, ada tangki air datang. Tayamum aja Ustaz, ada air tadi. Ya kan? Alhamdulillah.
Jadi masuk waktu, di masuk waktu tersebut kita berusaha mencari air, nggak ketemu air, atau ada air tapi kita di sini Jakarta Utara, adanya di Depok kan? Ya kan? Maka kita tayamum. Faraidut tayamum, rukun-rukun tayamum. Faraiduhu khamsatu asya, ada 5 fardunya atau rukunnya. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi ilal udwil mamsuh. Naqlut turab, memindahkan turab, debu tanah tadi, tanah yang suci atau debu yang suci tadi, ilal udwil mamsuh, kepada anggota tayamum, anggota badan yang akan ditayamumi. Ya. Ada debu, kita yakini dia suci, kita pindahkan. Asani an-niyatu, yang kedua harus punya niat. Niatnya apa? Niyatu istibahati ma yuhtaju atau ma yahtaju ila tohara. Niat membolehkan untuk melakukan sesuatu amalan yang membutuhkan toharoh. Mau sholat berarti niat mau sholat, karena sholat butuh toharoh. Kasolati, seperti sholat, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Quran, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Jadi ada niat, sama kayak halnya kita wudu. Wala yakfi an yanwiya raf'al hadasi, tidak cukup dia niat hanya meninggalkan atau menghilangkan hadas, li anna tayammuma la yarfa'u hadasan. Karena tayamum secara hukum asli tidak bisa menghilangkan hadas. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam tayamum kita punya niat, 1, menghilangkan hadas, 2, melakukan amal perbuatan yang membutuhkan tayamum tadi atau toharoh tadi. Contohnya mau sholat. Jadi di hati, ya Allah, karena tadi memang kita dalam keadaan tidak suci, air tidak ada atau nggak bisa kita gunakan, maka kita bertayamum. Tayamumnya untuk menghilangkan hadas kita dan untuk melaksanakan sholat ketika kita mau sholat. Niatnya harus ada itu dalam tayamum. As-salisu war-rabi'u, rukun yang ketiga dan yang keempat, mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Mengusapkan debu atau tanah yang suci tadi ke wajah dan ke kedua tangan kita sampai kepada siku. Wa yakunu mashuhuma bidarbataini, dengan 2 kali pengambilan debu suci tadi. Ini dorbah yang pertama. Dorbah itu pukulan manasnya. Nah, ini kita ibaratkan sudah ada debu, kita pukulkan. Oke, ini yang pertama. Kita pakai ngusap wajah. Ambil lagi, kita pakai ngusap tangan sampai ke siku. Ya, diratakan. Hadisnya adalah at-tayammumu dorbatani. Tayamum itu 2 kali pukulan, 2 kali pengambilan. Dorbatun lil wajhi, 1 kali pukulan pengambilan untuk kemudian diusapkan ke wajah. Wa dorbatun lil yadaini, dan pukulan yang lain atau yang kedua kita ambil untuk kita usapkan ke kedua tangan kita. Ini. Al-khamisu, yang kelima, at-tartib fi mashil a'dha, harus berurutan dalam mengusap anggota tubuh yang ditayamumi tadi. Cukup wajah dan 2 tangan ya Pak. Kaki nggak perlu, kumur-kumur pun nggak perlu. Kumur-kumur pakai debu nanti Pak. Kuping nggak perlu, kuping nggak perlu. Kepala nggak perlu juga. Ya. Fayajibu taqdimu mashil wajhi, harus didahulukan mengusap wajah terlebih dahulu, ala mashil wajah, ala mashil yadaini, kemudian mengusap kedua tangan. Sawaun tayammama an hadasin akbar atau asghar, baik dia bertayamum karena hadasnya kecil maupun hadasnya besar.
Biasanya Bapak kalau berhadas besar kan mandi tuh, ya kan? Kalau hadas kecil kan cukup wudhu, hadas besar kan mandi, semua harus dibasahi dari ujung atas sampai ujung bawah. Giliran ini nggak ada air, kita mau tayamum, ngambil debu 1 ember disiramkan, bukan Pak. Jadi tayamum itu cukup dengan cara yang sama, baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Yaitu kalau dalam mazhab Syafi'i kita ambil 2 pukulan, 1 bismillah niat ya, bismillah niat menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Oke, mau melaksanakan sholat dengan tayamum ini, plek, mengusap wajah, ambil lagi plek, mengusap tangan, ya, dah. Walaupun hadas Bapak besar, sedang junub atau jinabat, nggak perlu disiramkan seluruh debunya ke seluruh tubuh, nggak perlu, ya, nggak perlu ya, seperti itu. Nah, ini rukun-rukun pelaksanaan tayamum. Bisa kebayang ya Pak ya? Bisa kebayang, alhamdulillah. Sunanut tayamum, sunnah-sunnah yang mesti dilakukan dalam tayamum. Sunnah ini penyempurna. Ya, silakan. Kan tayamum itu haram. Betul. Nah, kalau kita ambil filosofinya kan sebenarnya kan bersuci, bersuci itu dengan air. Air, ya. Nah, ini kenapa bersucinya dengan debu? Sedangkan kalau kita ibaratnya debu itu kalau ada debu harus justru dibersihkan. Betul. Justru bersuci dengan debu. Iya, siap. Alat untuk bersuci yang asli adalah air. Air tidak bisa digantikan kecuali nggak ada air atau nggak bisa menggunakan air. Yang kedua, ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Tayamum ini nggak dimiliki oleh umat sebelum Nabi Muhammad, tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Hanya untukku dan untuk umatku Allah menjadikan bumi, tanah, debu ini bisa dipakai sujud, sholat, dan juga bisa dipakai bersuci. Jadi bapak-bapak, sholat itu nggak harus di atas karpet, keramik, bersih, indah. Di atas tanah itu suci dan boleh. Yang penting nggak ada kotoran najisnya aja di situ. Cukup disingkirkan yang najis itu sah. Ini khosois diantara fasilitas yang mana Allah memberikan keringanan lebih kepada Nabi Muhammad dan umatnya dibanding nabi-nabi yang lain. Nah, yang kedua, ini tadi pertanyaan yang luar biasa. Artinya kan debu ini identik dengan kotor dan kita diminta untuk membersihkan, kan gitu. Kenapa bersuci, membersihkan kok justru harus menggunakan turab atau debu yang mana bagi pandangan kita ini adalah sesuatu yang identiknya kok kotor yang harus disingkirkan dan dibersihkan. Oke. Jawaban yang pertama adalah debu yang akan kita pakai tayamum itu bukan debu yang sampai saat kita pukulkan yang sampai artinya celemotan dengan debu itu, bukan sampai segitunya. Ya, ini yang pertama. Ya, tidak sampai sebegitunya. Cukup bahkan setelah kita pukulkan kelihatannya tebel, kemudian kok kira-kira nempel lempung, tahu lempung ya? Tanah liat. Kelihatannya kok tanah liat. Nah, ini jangan. Jadi debu kita nempel sedikit kita tiup. Ya, kemudian kita usapkan sehingga tidak sampai nempel-nempel sehingga muka kita kayak berdebu dan bertanah. Tidak sampai segitunya. Nah, yang kedua, bahwa di antara hikmahnya adalah untuk menghilangkan sifat kesombongan kita yang mana selama ini debu kita injak, selama ini kita bersuci menggunakan air ini mulia luar biasa. Ya, ternyata kita ada syariat untuk bersuci menggunakan debu asal muasal kita diciptakan. Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Yang waktu itu bahkan iblis merasa sombong karena merasa dirinya lebih mulia.
Ya, kok Allah menciptakan makhluk dari debu yang sangat hina, dari debu yang dari tanah yang sangat hina. Hikmahnya kita setelah selama ini kita menggunakan air yang merupakan, kita nggak sadar bahkan itu ada sedikit menimbulkan unsur kesombongan pada diri kita. Ya kan? Ternyata kita diminta untuk membersihkan diri kita ini dengan alat yang selama ini kita singkirkan menggunakan air. Dan itu adalah debu tersebut. Ya, debu tersebut untuk menghilangkan kesombongan pada diri kita bahwa sungguhnya kita terbuat dari debu tersebut. Ya, terbuat dari debu tersebut. Yang ketiga ini adalah amrun ta'abudiyun. Ta'abudiyun itu memang perkara yang sifatnya ibadah. Itu kita hanya bisa apa istilahnya, pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Intinya begitu, amrun ta'abudiyun. Sama kemarin kita saat mengusap khuf. Masih ingat khuf ya? Mirip-mirip sepatu yang kita pakai khususnya di musim dingin. Kenapa yang diusap atasnya nggak bawahnya? Itu sama saat kita keluar angin kentut, yang salah bagian itu. Kenapa wudhunya dia yang nggak diusap, malah yang diusap tangan, wajah? Itu ini namanya amrun ta'abudiyun. Perkara ini perkara yang sifatnya ibadah, dan ibadah itu kita sam'an wa ta'atan, artinya kita mendengar dan kita taat semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu penting 3 jawaban itu. Silakan. Iya. 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 Ya, kita dalam mazhab Syafi'i memilih cara kehati-hatian dalam toharoh. Sesuatu yang kita yakini di situ ada debu, maka kita bisa, dan minimal kita melihat nempel di tangan kita. Kalau tidak, kita di hati ragu, jangan. Ya, ada beberapa yang itu susah itu, khususnya kita di pesawat dan lain sebagainya, kan begitu. Ya kan? Dalam mazhab Syafi'i ini dia memilih jalan ihtiyat, waspada dan kehati-hatiannya besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita bayangkan kalau dalam kampung kita di sini yang kita katakan debu, bisa karena di lantai depan masjid ini yang tidak berkarpet itu kan banyak debu itu. Dan kita yakin di situ insya Allah suci. Dan hukum asal debu itu suci sampai kita yakin ada najis yang mencampurinya. Ya. Ketika kita tempel, set, oh ada yang nempel di sini, itu ada debu. Karpet ini pasti berdebu, dah kita yakin debunya tebal banyak sekali. Tapi coba kita tempel, kita lihat nggak ada yang nempel di. Apa yang akan kita usapkan untuk wajah dan tangan kita? Ketika mata kita itu melihat nggak ada yang nempel di tangan kita. Ya. Dinding, kita lihat dindingnya. Ada dinding yang kotor berdebu, ya kan? Ada dinding yang biasa suka sering dilap oleh Pak Surat ini nggak ada. Dinding rumah kita sebagian dinding itu memang udah sangat berdebu. Ketika kita giniin aja udah kelihatan. Nah, itu berarti ada debu itu. Kita tempelin begini, set. Ya kan? Oh ada nih debunya. Nah kita usapkan di situ. Yang paling penting kita meyakini bahwa debu tersebut tidak ada najisnya, tidak ada najis. Ini bentuk kehati-hatiannya. Dan dalam beribadah kita harus ada unsur ijtihad. Ijtihad itu berusaha terlebih dahulu sekuat tenaga untuk memenuhi apa yang diinginkan. Contohnya dalam menghadap kiblat. Kita nggak tahu di mana-mana. Oh, yang penting ngadap kiblat di mana-mana kan ada Allah kan begitu kan. Tapi kan syarat sholat tuh menghadap kiblat. Kita harus berusaha dulu sekuat tenaga kiblatnya ke arah mana dengan tepat sekali gitu loh berusahanya. Udah berusaha tapi ternyata masih salah. Nah ini Allah memaklumi lah istilahnya begitu. Nah sama dengan dalam hal toharoh ini, berusaha dulu memenuhi kalau ada debu tersebut nempel di tangan kita, ya nempel di tangan kita sebisa mungkin. Dan saya yakin banyak debu, bahkan kalau di pesawat itu ada beberapa
lantai yang nggak berkarpet itu ada debu juga gitu kan, karena sisa-sisa sandal sepatu. Sisa sandal bukannya najis, tidak semua sisa sandal kita itu najis, ya kan? Jadi kalau dalam keterangan dalam fikih itu, bahkan kalau kita jalan kemudian di sandal kita itu ada terkena kotoran di langkah pertama, langkah kedua, ketiga kita udah seret di debu. Debu yang kedua dan yang ketiga itu udah mensucikan kotoran yang mengenai sandal kita di langkah yang pertama tadi. Seperti itu. Ya kan? Bahkan kalaupun baju. Jadi debu itu luar biasa tadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menyucikan. Debu itu menyucikan. Ya kan? Bahkan dulu ada perintah, sholatlah kalian dengan sandal dan sepatu kalian. Karena orang-orang Yahudi kalau sholat nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, ya kan dulu kan. Kita selalu diminta untuk berbeda dengan mereka. Padahal sandal dan sepatu kita pakai jalan, kena najis dan lain sebagainya. Ditanya terus kalau kena najis gimana? Di langkah pertama kena najis, langkah kedua, ketiga, keempat, kelima kan diginikan hilang itu najis. Nah, diginikan hilang. Dengan kita meyakini najis tersebut sudah tersingkirkan oleh debu tersebut. Nah, intinya seperti itu. Jadi berusaha semaksimal mungkin terlebih dahulu untuk mendapatkan turab tadi, debu tadi, kemudian kita menggunakannya untuk tayammum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sunanut tayammumi, sunah-sunah tayammum ada banyak. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Rukunnya itu niat. Bismillah itu sunnah. Ya. Yang kedua taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, mendahulukan bagian wajah yang atas daripada yang bawah. Jadi saat mengusap atas dulu. Begitu. Ya. Yang ketiga taqdimul yumna min yadayhi alal yusra, mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Jadi tangan kanan dulu kita usap. Tangan kiri baru. Ya. Kemudian yang keempat naz'ul mutayammimi khatamahu. Kalau dia memakai cincin, cincinnya dilepas dulu. Fid darbatil ula, pada dorbah yang pertama. Jadi takutnya ini nggak mengenai gara-gara cincin. Cincinnya dilepas dulu baru dia ngambil debu menggunakan tangan tersebut. Wa amma fis saniyati fayajibun naz'u liya'ummat turabu jami'al udwi. Pukulan yang pertama kan kita akan mengusap wajah. Pukulan yang kedua kita akan mengusap kedua tangan. Nah, di antara sunahnya kalau dia memakai cincin, cincinnya dilepas biar semua tangan ini mengenai tanah yang akan kita usapkan ke anggota tayammum kita. Baik di pukulan yang pertama. Adapun pukulan yang kedua lebih wajib, ya jibun nazau, lebih wajib kita copot cincin tersebut. Ya. Yang kelima wa takhfifut turabi min kaffaihi walau binafdihi, meringankan turab tanah debu tersebut dari dua telapak tangannya sekalipun dengan cara meniupnya. Ya, artinya ketika ternyata kita nempelnya terlalu banyak, kira-kira bisa ngotorin wajah, diringankan, diketok-ketok biar jatuh, atau bahkan ditiup sehingga melibat. Nah, begitu. Baru diusapkan. Yang keenam tafriqu asabihi fi kulli darbatin. Tafriq itu memisah-misahkan jari-jarinya di setiap pukulan. Dipisah, jangan digini, pisah. Ya, dipisah. Jangan lebar-lebar juga. Yang penting jangan dirapatkan. Oke. Yang ketujuh, Allah yarfa'a yadahu 'anil udwi hatta yutimma mashahu. Tidak mengangkat tangannya dari anggota tubuh yang diusap dalam tayammum sampai sempurna tayammumnya. Maksudnya ini sunnah ya. Saat mengusap wajah, ini nempel terus
Jangan dilepas, nempel terus, jangan dilepas sampai selesai. Contoh ngelepas begini, ini ngusap wajah. Ini kan ngelepas nih. Boleh, tapi sunnahnya jangan dilepas sampai selesai. Tangan, nah, ratain tanpa ngelepas, jalanin terus ini sampai rata. Kita yakini semua sudah kena. Ini sunnahnya. Kirinya ini gini, diratain tanpa melepas. Ini sunnahnya. Susah Ustaz, nggak apa-apa. Gini nggak cukup 2 kali ya, ngambilnya cukup 2 kali. Pertama untuk wajah, kedua untuk Ustaz ini belum kena tapi udah habis Ustaz. Ambil lagi, nggak perlu, diratakan aja yang ada di sini tadi. Bayangin kan kalau tangan kan, merasa belum kena, ini udah habis, ambil lagi Ustaz. Nggak perlu. Ya, nggak perlu, cukup diratain. Diratain aja, udah yang ada itu diratain aja, seperti itu, nggak perlu ngambil lagi, cukup 2 kali tadi. Ini sunnah-sunnahnya. Mubtilatut tayammumi, hal-hal yang membatalkan tayammum ada 3 perkara. Yang pertama, kullu ma abtalal wudu'a, semua yang membatalkan wudu berarti dia membatalkan tayammum juga. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Keluar angin, keluar sesuatu dari depan maupun dari belakang, ya, itu membatalkan wudhu. Berarti membatalkan tayamum juga. Ditambah ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholah, melihat air di waktu selain waktu sholat. Belum zuhur nih contohnya, belum sholat duhur, hujan turun. Wih, Masya Allah, ini harus bergegas kita berwudu pakai air tadi. Tayamum yang kita lakukan sebelum air tadi datang, ya kan, masih sah. Ketika air datang, tayamumnya otomatis tergugurkan. Tapi kalau saat sholat, buyarin sholatnya, enggak, lanjutkan. Lanjutkan. Kemudian al-layar, mana? Ar-riddatu a'adanallahu minha. Ar-riddatu itu murtad, keluar Islam. Berarti tayamumnya otomatis batal. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, silakan. Iya. Bagaimana bila kita menggunakan sesuatu yang menggunakan bagaimana meyakinkan bahwa kita itu supaya kita sholat itu yakin bahwa kita iya. Mana yang ada dalam orang di Oke, siap, paham. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang keluar dari pistol itu enggak najis. Kalau kita jijik mungkin ya, merasa jijik, itu enggak najis. Artinya kalau enggak najis, ya enggak perlu dibersihkan. Tapi karena kita jijik, kadang kan harus dibersihkan begitu. Itu enggak najis. Artinya kalau kita terjadi seperti itu, ya kan, baik karena hubungan suami istri maupun tidak, bersuci kita dari hadas besar tersebut, ya cukup tayamum tadi dengan wajah, selesai. Adapun kita ngerasa itu najis, adapun kita ngerasa itu jijik, ya bagaimana caranya biar kita perasaan tersebut kita lawan dan kita hilangkan. Intinya begitu. Itu nggak najis.
Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berangkat sholat, di bajunya ada bekas itu. Kalau udah kering tinggal diginiin, dikopek kan, digaruk ini kan udah lepas. Artinya nggak najis. Kalau seandainya najis pasti Rasulullah suruh nyuci itu, dan sholatnya nggak sah dong, ada najis kan. Tapi enggak, Rasulullah melaksanakan sholat dalam keadaan ada bekas itu. Seperti itu. Jadi yakinkan diri, tentunya ini harus tahu ilmunya gitu. Artinya ilmunya apa? Itu ternyata nggak najis begitu. Ada sesuatu yang kita anggap jijik tapi ternyata nggak najis. Di antaranya itu tadi. Ada sesuatu yang kita anggap biasa tapi najis. Ya kan? Contoh debu tadi, ini kita anggap itu kotor, jelek, tapi ternyata nggak najis, bahkan mensucikan. Di antaranya debu tadi. Ya. Dan najis ya, yang menempel pada diri kita atau baju kita itu tidak membatalkan wudhu, tapi harus dihilangkan begitu. Kemarin kita sampaikan juga bahwa ketika kita jalan dari rumah ke masjid sudah dalam keadaan wudhu, di tengah jalan kita nggak sengaja tangan kita menyentuh kotoran yang najis gitu. Wudhu kita normal, tetap sah. Terus ini gimana? Ya dicuci, dibersihkan saja pakai air sampai kita yakini bersih. Nah, masalah yang tadi satu, hal tersebut tidak najis. Saat kalau habis buang air kecil, buang air besar, nggak ada air juga. Nah, istinja namanya. Nggak ada air, kita pakai istijmar, pakai batu, pakai kerikil, pakai tisu, pakai kain. Yang penting jangan pakai roti kering ya, jangan. atau pakai teletong kering ya, teletong kering kan bisa untuk nyolek, jangan. Ya, boleh. Ya, itu udah langsung suci dalam Islam. Ustaz nggak yakin ya? Harus yakin. Jadi intinya yakin. Dalam bab-bab toharoh seperti ini intinya yakin. Lawan ketidakyakinan tadi itu namanya was-was. Bisa muncul was-was. Wudhu, aduh tadi udah sampai sini belum ya, sah atau enggak ya. Nah, hal-hal seperti itu harus dilawan. Dengan cara apa? Tadi udah yakin saya, udah sampai sini. Sambil dicek lah, sambil dicek. Kadang kan pandangan kita itu ngelihat, oh udah sampai kok, iya kan. Tadi bisikan setan yang bilang nggak sampai itu berarti memang dia ganggu aja, gitu. Sama kayak kita cebok pakai batu tadi atau pakai tisu tadi. Kita kan susah Ustaz ngelihat sini, Ustaz. Nggak perlu dilihat, nggak perlu dipoto juga pakai handphone. Yakin dicolek sekali, lagi 2 kali, udah bersih. Pakai berdiri kok masih basah-basah, itu belum bersih berarti Pak, diulang lagi. Gitu. Intinya itu kita meyakini bahwa itu bersih, ya kan? Seperti itu. Jadi melawan ketidakyakinan dengan keyakinan. Was-was tadi harus dilawan. Ya, kita banyak melihat orang wudhu sampai puasa semua badannya itu karena was-was, ngerasa nggak sah wudhunya. Bahkan takbir Allah, gimana ngepasin antara Allahu Akbar dengan niat, kata Ustadz. Niat itu harus bersamaan dengan amal pertama, berarti Allah. Ini susah. Akhirnya takbir berkali-kali enggak. Oh, sampai imamnya mau rukuk dia belum Allahu Akbar selesai, belum selesai. Itu kalau nggak dilawan ini repot, bahaya, dan itu penyakit. Ya, ya. Dan saya merasakan gitu ya apa yang dialami oleh sebagian umat Islam tentang was-was tadi, was-was tadi. Di antara penyebabnya, di antara hal yang bisa kita menghilangkan was-was tadi, satu, kita banyak membaca dan mendengar, ya, artinya ngerti ilmunya. Yang kedua, lawan, karena dia itu selalu yuwaswis
fi sudurin nas, selalu mengganggu, menggoda, membuat kita ragu, sholatnya nggak sah. Udah salam sama imam, dari takbir sampai salam sama imam, dia ngerasa sholatnya nggak sah, sholat lagi dia. Ya kan? Tadi katanya Al-Fatihah wajib dibaca. Tadi kok saya ngelamun ya, nggak baca Fatihah. Berarti nggak sah kata Pak Ustadz yang sholat nggak baca Fatihah. Sudah salam sama imam, sholat lagi dia. Di antara penyebabnya karena dia nggak tahu ilmunya. Ternyata dalam fikih kalau imam udah baca Fatihah, kita makmum nggak baca Fatihah sudah boleh. Fatihahnya makmum ngikut Fatihahnya imam, begitu. Tapi tidak berarti kita makmum ngelamun aja udah diem aja, enggak. Kalau saya sendiri mengatakan Fatihah wajib bagi imam maupun makmum. Ini maksud saya tadi untuk menghilangkan hal-hal yang bisa membuat kita was-was tadi itu. Lawan was-was tersebut dengan yakin, sah begitu insyaallah. Oke. Kita lanjutkan hukmu sahibil jabair. Jabair itu jamak dari jabiratun. Bahasa Indonesianya perban. Tahu perban? Tahu perban? Orang sakit luka diperban. Dibalut. Al-jabiratu hiyal jibsu. Jibs itu seperti semen putih. Gips, bahasa Arabnya jib juga nih. Awir ribat atau pengikat, pembalut, alladhi yudha'u yang diletakkan ala maudhi'il kasri pada bagian tubuh yang patah, luka. Lian jabira wa yalta'ima, sehingga bisa kembali lagi, nempel lagi. Wa sahibul jabirati yatawadda'u li'a'dha'ihi salimah. Orang yang bagian tubuhnya yang patah dan luka tadi, yang diperban dan dibalut, dia bisa berwudu pada bagian-bagian wudu lain yang sehat. Wa yamsahu alal jabiroti, kemudian dia mengusap jabiroh atau bagian yang kena perban tadi. Contohnya yang patah tangannya, ini kan diperban atau di gips tadi. Ini kalau dibasahin air semua kan nggak sembuh-sembuh nanti kan. Dokter nggak ngebolehin. Wajah wudu biasa, kaki wudu biasa, kepala diusap biasa. Giliran sampai di sini tadi diusap, tangannya dibasahin diusap. Jangan digerocok air. Kecuali dokter udah ngebolehin ngerocok air. Nah, ini bagi yang mengalami hal seperti itu. Ya, jadi Islam itu udah pernah kejadian itu, ya pernah kejadian luka di kepalanya gitu. Bertanya kepada sahabat lain, kan ada air, kamu bisa pakai air lah. Akhirnya pakai air, mandi besar waktu itu sahabat. Nah air, lukanya makin memburuk, mati orangnya. Beritanya sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Kenapa nggak bertanya kepada saya, kata, mungkin begitu kan. Bertanya pada orang yang nggak tahu, sahabat lain yang ngasih jawaban untuk tetap menggunakan air, diomelin sama Rasulullah SAW. Itu kan. Padahal cukup dia bertayamum tadi seandainya seperti itu. Atau kalau diperban atau dibalut tadi, cukup dia kalau berwudu di bagian yang sehat diwudui biasa, di bagian yang luka tadi yang kena perban diusap. Sama halnya kita ngusap khuf tadi, jangan basah-basah tangannya, ya, seret, udah selesai di atas perbannya tadi, selesai. Jangan sampai basah semua perbannya, malah nanti basah semua, malah apa namanya, nggak sembuh-sembuh lukanya nanti. Seperti itu. Nah, inilah kemudahan dalam Islam, ya, Masya Allah. Selesai tentang bab tayamum pada hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lanjutkan bab-bab yang lain, ya, karena sudah azan.
Jazakumullahu kulla khair. Ada pertanyaan lagi, Pak? Silahkan, monggo. Iya betul, sekali saja. Nanti zuhur, nanti asar tayamum lagi. Betul, betul. Karena hanya untuk sekali ibadah. Betul. Silahkan. Dalam kondisi misalkan di rumah sakit misalnya tadi yang kalau saya simpulkan, kalau misalkan ada dari tubuh yang memang sudah tutup alat medis gitu, jadi diusap bagian yang bisa diusap aja atau di atasnya gitu. Nah, terus kalau dalam kondisi itu konsekuensinya apakah nanti kita harus membuat sholat dan nggak sempurna wudunya? Yang kedua, kalau misalkan dalam kondisi itu kan kita bisa menjaga kesucian pakaian atau tempat saja. Nah, dalam kondisi yang sakit itu kita nggak bisa menjaga kesucian itu, kita apakah kita harus wudu atau tayamum atau gimana saja? Maksudnya kita nggak bisa menjaga kesucian itu, misalnya harus pakai kateter atau apa gitu. Ya betul. Jadi orang yang pakai jabirah tadi, ketika dipastikan anggota tubuh lain baju yang dia pakai untuk sholat suci, berarti sholatnya sah dan selesai dan kewajibannya tergugurkan, nggak perlu mengkodok lagi ke depannya. Nah, terkadang orang yang sakit itu kan badannya berlumur dengan najis, ya kan? Badannya berlumur dengan najis, bajunya kadang, dan kadang kesusahan sekali untuk membersihkan itu. Nah, ini tadi dalam beribadah kita fattaqullaha mastata'tum, berusaha dengan maksimal mungkin untuk menjalankan ibadah. Oke, anaknya bisa membantu untuk mensucikan, mengganti bajunya yang najis, mengelap badannya yang najis, begitu. Harus itu anaknya, begitu, sehingga orang tuanya tetap bisa melaksanakan ibadah tadi, gitu kan. Tapi ketika nggak ada, kemudian waktu udah lewat. Kalau waktu udah lewat berarti kewajiban tersebut apakah gugur? Enggak gugur, tetap wajib. Nanti namanya qadha. Seminggu ya seminggu nanti di qadhanya. Kan begitu kan. Nah, inilah kita sebagai, ya mungkin sebagian kita mengalami orang tuanya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan apapun tanpa ada najis yang menempel pada diri kita. Nah, berarti harus diqadha nanti kalau dia sudah sehat. Begitu, karena sholat ini khususnya tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nah, tentunya juga harus menjaga, artinya untuk bisa melaksanakan sholat harus memenuhi syarat dan rukunnya tadi. Gitu. Ketika syarat dan rukun tidak bisa dilaksanakan, berarti menunggu waktu dia bisa melaksanakan syarat dan rukun tersebut. Artinya mengkodok tadi. Wallahu a'lam wa a'lam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.